Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarafina Rahayu Nuryanita, dan pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil kritik terjemahan hadis Arba'in ke-37 yang berjudul Amalan Kebaikan Itu Dilipat Gandakan, menggunakan kerangka teori dari Peter Newmark. Presentasi ini akan memandu kita melalui latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Kemudian kita akan membahas teori kritik terjemahan menurut Peter Newmark, langkah-langkah analisis kritik hadis Arba'in ke-37, dan diakhiri dengan kesimpulan. Terjemahan sangat penting, terutama pada teks keagamaan seperti hadis, di mana ia menjadi jembatan penyampaian pesan lintas bahasa. Tokoh kunci kita, Peter Newmark, membagi pendekatan terjemahan menjadi dua. Yang pertama, semantic translation dan communicative translation. Hadis Arba'in ke-37 ini memuat konsep mendalam tentang niat, pahala, dan dosa, sehingga menuntut terjemahan yang harus akurat dan sesuai konteks syariat. Adanya perbedaan terjemahan hadis ini di berbagai sumber dikhawatirkan dapat menimbulkan bias makna. Oleh karena itu, kritik terjemahan Newmark diperlukan untuk menilai kesesuaian linguistik, semantik, dan komunikatifnya. Penelitian ini berfokus pada 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana konsep kritik terjemahan menurut Peter Newmark? Lalu, bagaimana bentuk terjemahan hadis Arba'in ke-37 dalam versi yang kami temukan? Dan apakah terjemahan tersebut telah sesuai dengan pendekatan Newmark? Tujuan kami adalah menjelaskan teori Newmark, menganalisis terjemahan hadis, dan menilai kesesuaiannya. Newmark membedakan 2 pendekatan. Semantic translation yang fokus pada kesetiaan makna teks asli. Ini relevan untuk hadis agar menjaga keautentikan pesan. Kedua, communicative translation yang fokus pada efek yang sama kepada pembaca sasaran. Kritik terjemahan Newmark menilai sejauh mana hasil terjemahan mampu menyampaikan makna secara akurat, mempertimbangkan konteks budaya, gaya bahasa, dan tujuan komunikasi. Kami menerapkan langkah-langkah Newmark secara sistematis. 1. Identifikasi teks sumber yang berbahasa Arab dan teks sasaran bahasa Indonesia. Yang kedua, analisis konteks dan tujuan teks, yaitu hadis yang bersifat normatif didaktik. Yang ketiga, perbandingan leksikal dan struktural untuk menilai pergeseran makna. Yang keempat, evaluasi efek terjemahan, memastikan efek spiritual dan normatif hadis tetap terjaga. Dan terakhir, memberikan rekomendasi perbaikan. Teks sumber kita adalah hadis Arba'in ke-37, riwayat Ibnu Abbas. Berikut merupakan teks sumber yang saya kutip dari blog dan sudah saya salin kembali. Kemudian ada teks terjemahannya yang saya kutip langsung dari blognya dan saya salin ulang. Teks hadis ini ditulis oleh Imam An-Nawawi atau Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Tidak tercantum nama penerjemahnya, namun teks ini diambil dari situs hadisarba'in.com. Teks ini adalah jenis religius normatif yang bertujuan menjelaskan prinsip pahala dan dosa. Teks terjemahan bertujuan agar makna hadis dipahami oleh pembaca Muslim Indonesia. Dalam analisis leksikal, kami menemukan masalah pada diksi. Kata sayyi'ah diterjemahkan menjadi kejelekan, padahal dalam konteks syar'i, pilihan leksikal yang lebih tepat adalah keburukan atau dosa, karena penggunaan kejelekan berkesan non-religius. Kata hamma diterjemahkan berniat, yang sudah tepat secara literal. Kemudian, analisis gaya bahasa dan tanda baca. Penggunaan kata kejelekan berkesan non-religius sebaiknya gunakan istilah baku syar'i keburukan atau perbuatan dosa. Dan tanda baca pada frasa dari Robnya tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah, yang seharusnya
Robnya tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah, tanpa titik dua setelah ta'ala. Kemudian kami juga menemukan ketidaksesuaian PUEBI dan transliterasi. PUEBI terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca seperti akan catat yang seharusnya akan mencatat, dan penulisan berlipat-lipat, tanda hubung salah. Kemudian kesalahan pada transliterasi, ini sangat krusial. Transliterasi tidak mengikuti pedoman SKB 1987. Contohnya Ibnu seharusnya Ibn, dan radhiyallahu seharusnya radhiyallahu, di mana huruf panjang dan diakritik atau tanda baca khas Arab sering diabaikan. Secara kelebihan, terjemahan ini berhasil menyampaikan makna global hadis dan tidak mengurangi makna pokok. Namun kekurangannya lebih dominan, yaitu penggunaan diksi, kejelekan yang kurang syar'i, kesalahan PUEBI dan tanda baca, serta inkonsistensi transliterasi yang tidak baku. Kekurangan-kekurangan ini menyebabkan beberapa frasa terasa kaku, hasil dari interferensi bahasa Arab. Sebagai tindak lanjut kritik, inilah versi terjemahan yang kami rekomendasikan, yang telah disesuaikan agar lebih akurat, baku, dan sesuai dengan kaidah syar'i. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tentang apa yang beliau riwayatkan dari Robnya tabaraka wa ta'ala. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan dan keburukan, kemudian dia menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan suatu kebaikan tetapi tidak mengerjakannya, maka Allah mencatat baginya satu kebaikan yang sempurna. Dan apabila ia berniat lalu mengerjakannya, maka Allah akan mencatat baginya 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan kelipatan yang banyak. Dan barang siapa berniat melakukan suatu keburukan tetapi tidak mengerjakannya, Allah mencatat baginya satu kebaikan yang sempurna. Namun apabila ia berniat lalu mengerjakannya, Allah mencatat baginya satu keburukan saja. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sebagai kesimpulan, penerapan teori kritik Peter Newmark sangat penting untuk menilai akurasi dan kejelasan terjemahan hadis. Analisis kami menegaskan bahwa terjemahan hadis ini masih memiliki kesalahan diksi, transliterasi, dan ejaan. Terjemahan harus diperbaiki agar lebih akurat, natural, dan sangat sesuai konteks religius. Kajian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penerjemahan teks-teks keagamaan di Indonesia. Sekian presentasi kritik terjemahan hadis Arba'in ke-37 dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.